kita memasuki acara selanjutnya, yaitu topik kita pada pagi hari ini, Serap Aspirasi Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA, Masa Reses dengan Pimpinan Daerah Aisyah Jakarta Pusat. Kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA, dengan segala hormat kami persilahkan. Terima kasih Ibu-ibu sekalian, pimpinan tingkat wilayah maupun tingkat daerah Jakarta Pusat, di tingkat cabang dan ranting, saudara-saudara yang saya hormati, peserta sosialis, rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar bagus, Ibu-ibu? Bagus, Pak. Dengar, Pak. Bagus, terdengar jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ibu-ibu sekalian, pimpinan Aisyah di tingkat wilayah, di tingkat daerah, tingkat cabang ranting yang semuanya saya hormati. Pertama, tentu kita semuanya bersyukur kepada Allah SWT. Dalam kondisi apapun, kita tetap bisa melanjutkan silaturahim untuk mudah-mudahan menjadi silatul ilmi, menambah wawasan kita semuanya, menjadi silatul amali, menambah ta'awud di antara kita semuanya. Untuk kemudian bisa, mudah-mudahan dengan syukur ini, maka kita bisa semakin banyak bisa berkontribusi untuk kepentingan umat, kepentingan bangsa, kalangan wanita. Jadi dipentingkan sekali karena kondisi COVID-19 yang kemudian ternyata dampaknya panjang ya, ibu-ibu sekalian, sampai pun Muhammadiyah dan Aisyah juga harus terpaksa untuk menjadwal ulangkan muktamarnya yang mestinya diselenggarakan tahun 2020 ini, kemudian kemungkinan besar akan atau sudah diputuskan untuk dimundurkan di tahun 2021. Mudah-mudahan tidak ada lagi COVID-19 yang mencemaskan, sehingga agenda-agenda persyarikatan Muhammadiyah maupun Aisyah akan tetap bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati, dan kegiatan dari organisasi persyarikatan baik Muhammadiyah maupun Aisyah akan terus bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin dalam kerjaan diputuskan oleh pimpinan Aisyah maupun juga pimpinan Muhammadiyah. Nomor dua, saya harus sampaikan jazakumullah khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan daerah Aisyah Jakarta Pusat, dan seluruh cabang dan ranting, dan seluruh pimpinan Aisyah yang berkenan untuk memenuhi undangan kami untuk serap aspirasi. Serap aspirasi ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh setiap anggota DPR, semua anggota DPR, ketika mereka melakukan reses, seperti hari-hari ini kami melakukan reses, dan saya menolak kalau dan tidak setuju kalau reses ini dipercepat karena tadi takut demo dari warga yang menolak rancangan undang-undang tentang Omnibus Law Cipta Kerja kan gitu kan. Ada yang memaknai ini reses dimajukan karena DPR ingin cepat tutup supaya tidak didemo. Ya kalau kami sih tidak setuju dengan logika itu, karena bagi kami ya harusnya memang DPR itu disiplin ya, kalau acara agenda sampai tanggal 8 ya bisa sampai tanggal 8, baru setelah itu reses. Kalau kemudian ada demo ya itulah demokrasi. Ya inilah risiko. Kalau DPR membuat keputusan yang bermasalah ya ditolak oleh warga, didemo oleh warga ya dihadapi saja. Tapi kalau kami ya sikap kami sangat jelas bahwa kami mengapresiasi dan memperjuangkan sikap daripada ormas-ormas Islam termasuk Muhammadiyah yang menolak rancangan undang-undang tentang Omnibus Law Cipta Kerja, karena memang
banyak sekali masalahnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kegiatan serap aspirasi ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap anggota DPR ketika mereka reses bertemu dengan konstituennya. Ya, alhamdulillah kali ini kami bisa bersilaturahim serap aspirasi dengan ibu sekalian, warga dan keluarga besar pimpinan daripada Aisyah, baik di tingkat pusat, provinsi, Jakarta Pusat maupun juga di tingkat cabang dan rantingnya. Dan kalau bagi kami sesungguhnya aspirasi ini selain yang kita kerjakan melalui kegiatan anggota DPR bertemu dengan warga seperti sekarang ini, kami juga sesungguhnya membuka hari aspirasi di fraksi kami di setiap hari Selasa maupun setiap hari Selasa untuk tingkat DPRD di DKI. Kami menerima siapapun yang datang menyampaikan apapun untuk kemudian kami perjuangkan. Ya, apakah itu nanti terkait dengan kebijakan di tingkat nasional, yaitu urusan kami di tingkat nasional. Terkait dengan kebijakan di tingkat provinsi, wali kota, itu adanya di Jakarta. Kita siap untuk menerima kehadiran daripada delegasi dari manapun juga, dari organisasi apapun juga, termasuk tentu dari Muhammadiyah, juga dari Aisyah. Silahkan monggo bila ada beragam hal yang ingin disampaikan, ingin diperjuangkan, ingin diusulkan, silahkan. Kami siap menerima aspirasi itu dan siap untuk ikut memperjuangkannya. Mohon didoakan agar apa yang kita perjuangkan bisa sukses. Karena memang kalau memperjuangkan kan berarti posisinya kita belum menjadi bagian daripada yang langsung menentukan ya. Karena ya posisi kita masih dalam posisi di mana kita harus memperjuangkan itu sehingga bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Tetapi yang dipentingkan adalah kita memperjuangkan dan itu adalah bagian daripada perintah Al-Quran untuk memperjuangkan apa yang mungkin untuk diperjuangkan karena yang namanya hasil itu adalah urusannya nanti adalah dengan Allah SWT, selain juga dengan beragam mekanisme dan peraturan yang ada. Jadi itulah terkait dengan kegiatan serap aspirasi ini. Sekali lagi kami sampaikan jazakallahu khairan, terima kasih atas kesediaan untuk bersama menggelar kegiatan ini dan kalian nanti monggo silahkan sampaikan aspirasi apa saja, nanti kami akan catat dengan yang sebaik-baiknya, tim saya akan mencatat dengan yang terbaik untuk kemudian kita follow up gitu ya. Kami akan bagi ini nanti aspirasi apakah urusannya dengan tingkat pusat, ya. Mungkin dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ini khas daripada Aisyah misalnya, atau dengan Kementerian Agama, Kementerian Sosial. Kalau ini semuanya memang domain kami, domain saya gitu ya, karena itu adalah urusan di Komisi 8 di DPR. Tapi bisa saja nanti akan disampaikan aspirasi tentang masalah kesehatan, terkait dengan COVID-19 gitu ya, atau terkait dengan masa pendidikan, dampak daripada pembelajaran jarak jauh misalnya, atau terkait dengan rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja yang sekarang ini sedang ramai, itu bisa terkait dengan Komisi 11, terkait dengan Komisi 10, Komisi 8, Komisi 6, Komisi 2, Komisi 4, hampir seluruh komisi terlibat ada di sana. Silahkan. Nah, nanti beragam hal yang tidak terkait dengan secara langsung, kalau memungkinkan saya menjawabnya akan saya jawab secara langsung, kalau tidak memungkinkan maka itu akan kami sampaikan nanti kepada rekan-rekan kami di komisi-komisi yang beragam-ragam itu, supaya nanti mereka bisa menindaklanjuti. Jadi monggo saja disampaikan. Nah, kalau ini nanti urusannya adalah ternyata terkait dengan kebijakan Pak Gubernur misalnya, atau kebijakan di tingkat provinsi yang lainnya misalnya, ya kami nanti akan sampaikan aspirasi ini kepada rekan-rekan kami yang ada di DPRD di DKI supaya nanti bisa mereka dilanjuti. Jadi monggo saja apa saja bisa disampaikan, aspirasi apapun bisa disampaikan. Nanti akan bisa kalau terkait dengan saya langsung. Kalau terkaitnya dengan komisi yang lain nanti akan kami sampaikan. Komisi yang lain kalau kaitannya dengan kebijakan akan sampaikan kepada rekan-rekan kami DPRD. Ibu-ibu sekalian, para jamaah dan keluarga besar daripada Aisyah yang saya hormati, bagi saya ketemu dengan Aisyah ya, maaf kalau saya sebutkan seperti pulang kampung gitu ya. Seperti ketemu dengan ibu saya, almarhumah ibu saya. Karena sejak saya masih bocah lah ya, bahkan sebelum saya sekolah gitu,
di rumah ibu bapak saya itu yang ada bacaannya ya hanya dua, suara Aisyah dan suara Muhammadiyah. Itulah yang selalu ada di rumah, dan karena memang ayah saya pimpinan Muhammadiyah di Prambanan, ibu saya pimpinan Aisyah di Prambanan, dan beliau aktif pengajiannya, kepemimpinannya, termasuk langganan suara Aisyah dan suara Muhammadiyahnya, yang saya tidak tahu di sini juga semuanya langgan suara Aisyah atau tidak gitu ya. Tapi yang jelas bagi kami, bagi saya gitu, itulah bacaan sehari-hari. Sehingga ketika kemudian sekarang berjumpa dengan ibu-ibu sekalian, para keluarga besar daripada Aisyah, pimpinan Aisyah, ya saya merasa ya kayak pulang kampung saja, ketemu kembali dengan semangat spirit daripada ibu saya yang luar biasa. Beliau mengelola begitu banyak Bustanul Atfal Aisyah gitu ya, dan kemudian pun juga rapat sana sini melakukan amal sosial dengan Aisyah, bagi susu untuk warga dan sebagainya, selain daripada pengajian dan seterusnya. Jadi saya menjadi berada di kondisi nostalgia untuk kemudian bersama dengan ibu-ibu sekalian di Aisyah. Karenanya jangan merasa asing begitunya, nanti kalau aku menyampaikan aspirasi sampaikan apa saja, karena sesungguhnya ya kita ada keluarga besar ya, yang kemudian meniti beragam kegiatan untuk pada ujung akhirnya adalah sama, berkhidmat pada umat, berkhidmat pada bangsa, berkhidmat pada negara. Kalau kembali kepada simbol daripada Aisyah ya, kalau boleh saya sebutkan ya, ini melanjutkan spirit daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Karena beliau adalah sebuah sosok yang begitu luar biasa, murid dan atau binaan dari Rasulullah, suami beliau yang sangat luar biasa. Dia sosok yang bukan hanya solihah, bukan hanya seorang istri yang sangat luar biasa sebagai seorang istri yang solihah, tapi beliau juga adalah seorang pembelajar yang sangat luar biasa. Beliau dikenal sebagai bukan hanya beliau ahli periwayat hadis, beliau termasuk periwayat hadis yang paling banyak. Karena memang kita sangat beruntung karena beliau adalah istrinya Rasulullah yang sangat cerdas, sehingga kemudian bisa menghafal dan mengingat begitu banyak ajarannya Rasul, dan kemudian beliau tidak egoistis untuk kemudian ajaran Rasul itu hanya beliau pakai untuk diri sendiri saja, tapi beliau kemudian tularkan itu melalui periwayatan hadis. Beliau riwayatkan hadis itu ke seluruh para sahabat Rasulullah yang mendatangi beliau, termasuk sahabat-sahabat junior yang bertemu beliau, bahkan juga terkait dengan Fatimah radhiyallahu anha. Beliau juga dikenal sebagai seorang ahli fikih gitu ya. Beliau juga dikenal sebagai seorang ahli kedokteran. Dan beliau juga dikenal sebagai seorang ahli sastra. Luar biasa. Nah, dari sisi ini saja kalau kita gabungkan memang menjadi sangat tepat ketika dulu organisasi ini diberi nama Aisyah. Sebuah inspirasi yang sangat luar biasa, karena Aisyah juga adalah seorang sosok yang tidak hanya kemudian sibuk dengan agama dalam konteks mahdoh gitu ya, atau kemudian periwayatan hadis saja, atau kemudian menjawab pertanyaan saja, menjadi ahli fikih saja, kemudian mementingkan kesehatan masyarakat dengan keahlian beliau mengobati dan perobatan, bukan hanya dengan keahlian beliau yang sastra, syair, tapi beliau juga adalah sosok yang tidak rela umatnya berada dalam posisi yang konflik. Karenanya beliau rela ya meninggalkan kota Madinah, naik unta bersama dengan para sahabat dan pengikutnya untuk berangkat mendamaikan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Luar biasa. Seorang wanita, Ummul Mukminin, dari Madinah naik unta berangkat menuju ke kawasan konflik antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib di kawasan di Irak. Kalau kita lihat peta sekarang, bisa kita bayangkan itu bukan perjalanan yang pendek, perjalanan yang sangat-sangat jauh. Dan zaman itu lagi, ya, kalau sekarang ada pesawat, ya, ada mobil, bahkan komunikasi juga ada HP, ada Facebook, ada SMS, ada segala macam. Tapi dulu semuanya kan tidak ada. Tapi keinginan beliau agar umat ini kemudian tidak terjebak pada konflik, pada perang, agar umat itu berdamai, agar umat itu berukhuwah gitu ya.
beliau rela meninggalkan sebagai seorang ibu, seorang ibu mukminin, seorang wanita, rela meninggalkan Madinah, berangkat menuju ke Kufah, menuju ke Basrah untuk menghadirkan solusi perdamaian. Lepas dari bagaimana hasilnya, karena memang nanti Amus dalam kitab sejarah akan disebutkan bagaimana kelompok dari Abdullah bin Sabah, mereka tidak rela karena mereka melihat bahwa ini misinya Aisyah radhiyallahu anha ini akan sukses mendamaikan kedua belah pihak. Nah, kalau kedua belah pihak damai, maka akan segera terbuka itu, akan segera tertangkap itu siapa yang kemarin melakukan pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Karenanya mereka melakukan sebuah konspirasi, melakukan makar untuk menggagalkan kesepakatan damai antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib untuk kemudian damai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Karenanya mereka kemudian masuk sebagian ke kelompoknya Aisyah, sebagian masuk ke kelompoknya Ali, kemudian sebagian masuk ke kelompoknya Muawiyah, dan mereka kemudian meneriakan teriakan yang memprovokasi. Dan ya waktu itu ya sekarang saja dengan segala kecanggihan komunikasi, provokasi ini tidak serta-merta bisa kita klarifikasi sehingga kemudian menghadirkan fitnah kemana-mana. Waktu itu semakin tidak mungkin lagi. Dan kemudian terjadilah konflik itu berkepanjangan, dan Aisyah kemudian diantarkan kembali oleh Ali bin Abi Thalib pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi saya ingin mengatakan dengan pendekatan ini maka sudah sangat sewajarnya bila Aisyah dengan nama ini kemudian selalu punya program-program yang sangat luar biasa. Program untuk pemberdayaan perempuan, program pemberdayaan masyarakat, masalah kesehatan, masalah peradaban, masalah sosial. Saya yakin juga termasuk masalah politik sekaligus dan politik praktis ya, karena memang Aisyah dan Muhammadiyah adalah high politik yang bernuansa berkeadaban dan sekaligus bernuansa keakhlakan yang sangat luar biasa tinggi. Tapi bukan berarti kemudian apa yang dilakukan oleh Aisyah adalah sesuatu yang kemudian keluar daripada jalur-jalur yang dulu pernah dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, dalam konteks kegiatan kita pada siang hari ini adalah bagian dari sekali lagi bagaimana kemudian yang adalah daripada hasil pergian. Ya. Saya dapat informasi terakhir atau terbaru gitu ya, bahwa 2 dari wanita yang mengikuti atau menjadi anggota BPUPK itu salah satu diantaranya adalah aktivis Aisyah. Beliau adalah Roro Sukaptina. Begitu yang saya dapatkan informasinya, dan itu ditulis juga oleh Pak Andi Andi Anzar yang sekarang bersama di Kemenhan. Saya ingin menyampaikan bahwa bahkan sebelum BPUPK pun sesungguhnya ya jelas sekali peran Aisyah bagaimana dulu hadir dan menjadi aktif, menjadi peserta aktif yang sangat berpengaruh dalam Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta gitu ya, dan kemudian berkelanjutan jadi kegiatan-kegiatan ini adalah kelanjutan dari apa yang dahulu menjadi concern daripada ibu bangsa yang aktif di Aisyah bersama dengan bapak bangsa yang aktif di Muhammadiyah maupun juga di ormas yang lain, menjadi sangat dipentingkan untuk disegarkan kembali ingatan kita bahwa Indonesia kita ini adalah karenanya warisan perjuangan daripada kalangan Aisyah, kalangan Muhammadiyah bersama dengan ormas-ormas yang lain. Ada Persatuan Umat Islam, ada Syarikat Islam, ada Persis, ada Matlur Anwar gitu ya, bersama dengan partai-partai Islam yang ada waktu itu, ada Masyumi, ada Syarikat Islam, ada Nyadar, ada Persatuan Partai Islam Indonesia. Mereka bersama dengan Bapak dan Ibu bangsa dari kelompok-kelompok yang lain kemudian menghadirkan Indonesia yang sekarang ini kemudian berada dalam posisi di mana banyak sikap-sikap mereka sebagiannya adalah penolakan-penolakan. Salah satu di antara yang terjadi misalnya adalah ketika di DPR kemudian dibahas rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila.
penolakan sangat masif, termasuk dari NU, dari Muhammadiyah, dari MUI, dari ormas-ormas Islam, ormas keagamaan, termasuk dari kami di partai pun juga melakukan penolakan. Sama juga sekarang ketika rancangan undang-undang tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Penolakan sangat masif dilakukan oleh Kongres Umat Islam yang ke-7 juga melakukan penolakannya. Masuk juga kami di DPR juga melakukan penolakan. Saya mengatakan bahwa ekspresi penolakan-penolakan itu adalah salah satu bentuk dari upaya untuk menjaga agar warisan Bapak dari bangsa yang bernama Indonesia ini, yang diwariskan kepada kita semuanya, tidak kemudian menjadi menyimpang, melenceng dari yang semestinya, sebab nanti kita akan mewariskannya pada generasi yang akan datang. Kita harus memastikan bahwa Indonesia yang kita warisi ini adalah Indonesia yang baik dan benar, Indonesia yang bermanfaat, bermaslahat, bermartabat, tidak kemudian dia melencengkan oleh siapapun menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan perjuangan daripada ibunda bangsa dari Aisyah, bapak bangsa dari Muhammadiyah, juga dari ormas-ormas yang lain. Sehingga ketika kemudian ada yang ingin menyimpangkan Pancasila menjadi sila pertamanya bukan ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana difahami dan diingatkan oleh Ki Bagus Hadikusuma, Ketua PPB Muhammadiyah pada waktu itu, bahwa yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa adalah tauhid. Ketika ada yang kemudian mencoba melencengkan bahwa ketuhanan itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berkebudayaan, atau hanya ketuhanan saja, atau ketuhanan yang berdasarkan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab, atau ketuhanan tetapi nomornya di nomor belakangan, bukan nomor 1 sebagaimana Pancasila itu, maka menjadi sangat wajar bila kita semuanya mengkoreksi dan menolak, karena kalau itu dibiarkan ya akan melenceng ini. Dan penyimpangan itu semakin lama akan semakin jauh bila kita biarkan sejak dari awal terjadi penyimpangan, sekalipun semula penyimpangan barangkali hanya 1 senti saja. Di awal barangkali 1 senti, nanti di titik ke-10 sudah 10 senti, di titik ke-20 sudah 20 senti, semakin melebar dan semakin menjauh. Generasi akan datang semakin oleh Ibunda Aisyah, oleh bapak-bapak dari Muhammadiyah, dari ormas-ormas Islam yang beragam-ragam, dari partai yang beragam-ragam, dan juga dari bangsa yang beragam-ragam. Itulah karenanya kami DPR selain juga menyerap aspirasi dalam konteks resesi ini, sesungguhnya juga menyerap aspirasi dalam konteks pembuatan setiap undang-undang. Jadi setiap undang-undang yang dibuat itu sesungguhnya ada aspirasi yang baik itu tokoh-tokoh yang diundang ke DPR maupun DPR yang datang ke warga. Nah, inilah bagian daripada dari dua rancangan undang-undang tentang HIP dan Omnibus Law itu, bagian daripada yang sosialisasinya sangat minimal sehingga menghadirkan penolakan-penolakan yang juga sangat maksimal. Nah, kita berharap dengan kegiatan, dengan pemahaman semacam ini, maka kegiatan kita pagi hari ini bisa kita maksimalkan untuk sekali lagi menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya, bahwa kita mempunyai negara Indonesia yang diperjuangkan oleh ibunda-ibunda kita dari Aisyah, bahwa kita dari Muhammadiyah, dengan ormas yang lain, dengan tokoh-tokoh bangsa yang lain, wariskan kepada kita semuanya. Kemudian agar kita sekali lagi bukan hanya bisa menjaga dan mewariskannya kepada yang lain, tapi juga bisa ikut mengisi dan mengarahkannya. Salah satu di antara contohnya misalnya kita di Indonesia ini punya kementerian namanya Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya kira sangat korelatif dengan Aisyah. Berapa waktu yang lalu kami dalam pertemuan dengan forum Madrasah Takmiliyah dan forum Taman Pendidikan Al-Quran di Jakarta Pusat juga, kami sampaikan kepada beliau-beliau bahwa kita ini mempunyai, Indonesia ini mempunyai kementerian yang spesifik ngurusi perempuan dan anak. Dan jumlah perempuan yang masuk dalam kategori perempuan dan apalagi yang dewasa itu persentasenya sekitar 49%. Kalau ditambah dengan anak-anak itu pasti jumlahnya lebih dari 56%, karena anak-anak Indonesia, kalaupun yang perempuan kata sudah masuk dalam sensus jumlah perempuan itu, jumlah anak-anak yang laki-laki saya perkirakan jumlahnya tidak kurang dari 10-15% dari keseluruhan populasi anak-anak populasi penduduk Indonesia. Bila dijumlahkan maka 59 ditambah 6 paling tidak ada 55%, mayoritas bangsa Indonesia.
Tapi lihatlah berapa anggaran yang disediakan oleh negara untuk Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Hanya sekitar 350 miliar rupiah. Itu bahkan lebih rendah daripada anggaran untuk satu dirjen di Kementerian Sosial. Ada dirjen pemberdayaan sosial, dirjen daya sos. Itu jumlah anggarannya tidak kurang dari 460 miliar rupiah. Jadi satu dirjen di Kementerian Sosial, anggarannya jauh lebih besar daripada anggaran untuk satu kementerian, yaitu Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Padahal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu ngurusi lebih daripada separuh penduduk Indonesia. Dan apalagi yang separuh itu adalah dua pihak yang amat sangat penting dalam kehidupan bangsa dan negara, penting dalam kehidupan manusia, yaitu perempuan dan anak. Tanpa ada perempuan, ya dunia akan berhenti. Tanpa ada anak-anak, ya regenerasi berhenti juga. Jadi kalau kita memikirkan tentang Indonesia Emas tahun 2045, maka ya mutlak kita harus memikirkan secara serius tentang keberpihakan kepada perempuan dan anak-anak, menghadirkan yang terbaik bagi perempuan dan anak, menghadirkan solusi yang terbaik bagi perempuan dan anak, dan begitu seterusnya. Bahkan dalam ungkapan di pesantren dulu ada ungkapan al-ummu madrasatun idza datta sa'man tayyibal a'raq. Seorang wanita perempuan itu adalah ibarat madrasah yang bila Anda persiapkan dengan atau Anda khidmatkan dengan yang terbaik, maka Anda sedang mempersiapkan hadirnya generasi-generasi yang hebat. Dalam konteks negara, salah satu di antara bentuk yang bisa dilakukan untuk menghadirkan keberpihakan yang hebat itu adalah menghadirkan anggaran yang baik. Tapi yang terjadi, anggaran untuk satu kementerian hanya 350 miliar. Sementara anggaran untuk satu dirjen di Kementerian Sosial sudah 460 miliar. Jauh sekali. Karenanya saya sampaikan langsung kepada pihak Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Kami di Komisi 8 dari dulu selalu mendukung agar anggaran ini dinaikkan. Tetapi itu tidak akan bisa didengar oleh Kementerian Keuangan kalau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri tidak mempunyai program, tidak mempunyai kegiatan, tidak mempunyai track record, tidak mempunyai success story tentang bagaimana mengelola kementerian ini dan memberdayakan perempuan dan anak. Sehingga menjadi sangat penting juga Kementerian Perempuan dan Pemberdayaan Anak untuk meningkatkan kualitasnya, meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan programnya, dan tentu karenanya bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang sudah terbukti dan teruji sekian lama mengurusi kaum perempuan dan kaum anak-anak, di antaranya tentu adalah Aisyah. Jadi karenanya menjadi amat sangat dipentingkan anggaran ini bisa dinaikkan, bukan anggaran demi anggarannya, tapi simbol daripada kepedulian terhadap kaum perempuan, simbol daripada keinginan untuk bisa menghadirkan solusi yang terbaik, kontribusi yang terbaik, agar kemudian negara yang merupakan warisan perjuangan daripada tokoh-tokoh bangsa dan bangsa tadi itu, melalui kementerian-kementeriannya, betul-betul bisa melakukan yang seharusnya dilakukan terkait dengan tupoksi daripada masing-masing kementerian. Kalau perempuan dan perlindungan anak tentu sekali lagi ya karena yang diurusi adalah jumlah yang terbesar dengan posisi strategis yang tertinggi, sudah sangat sewajarnya bila kemudian anggaran pun juga ditingkatkan. Jadi menurut saya jadi bagus juga kalau kemudian dari pihak Aisyah juga ikut memberikan pemahaman gitu ya, atau menyentil atau mengusulkan para pihak Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak untuk bangkit lebih solutif, lebih kreatif ya, karena yang mereka urusi Aisyah saja yang diurusi begitu luar biasa, apalagi negara pasti yang diurusi lebih banyak lagi. Jadi menjadi amat sangat wajar bila kemudian pun mereka dihadirkan pada fakta tentang betapa di satu pihak ya kompleksitas daripada masalah perempuan dan anak, tapi sekaligus betapa banyak pihak-pihak yang sesungguhnya mempunyai kemampuan, mempunyai kepedulian, dan punya track record yang sangat bagus di dalam mengelola kegiatan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di antaranya tentu adalah Aisyah dengan segala strukturnya, cabang-cabangnya hingga ke ranting-rantingnya, dan juga dengan segala
lembaga otonom yang ada bersama dengan Aisyah. Itu satu sisi. Sisi yang kedua, misalnya kalau kita lihat bahwa salah satu yang sekarang ini juga menjadi berat dalam konteks rancangan undang-undang yang sekarang lagi rame tentang rancangan undang-undang tentang Omnibus Law Cipta Kerja, sekalipun memang masih ada simpang siurnya karena memang ketika rancangan undang-undang ini dibahas, sejak dari awal ini sudah menghadirkan potensi untuk menjadi simpang siur yang sangat luar biasa. Karena sejak dari awal konsep daripada Omnibus Law ini relatif baru di Indonesia, apalagi untuk eksekutif dan legislatif. Itu baru. Sekalipun kalau bagi kami di MPR, pada zaman MPR dipimpin oleh mantan Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. Amin Rais, pada tahun 2003, waktu itu beliau masih menjadi Ketua MPR, saya melanjutkan beliau tahun 2004. Pada waktu itu MPR sudah melakukan apa yang disebut dengan keputusan Omnibus Law, yaitu menilai seluruh TAP MPR dan MPRS yang pernah ada sejak tahun 1960 sampai tahun 2003 atau tahun 2002, semua dikaji. Dan muncullah keputusan baru dalam TAP MPR nomor 1 tahun 2003, yang kemudian memberikan kualifikasi. Ada TAP MPR yang ratusan jumlahnya dianggap sebagai sudah masuk kategori sudah selesai dan tidak perlu dilanjutkan karena sudah dilaksanakan. Dengan cara itu maka selesailah TAP MPR ini. Tapi ada TAP MPR yang masih dinilai sebagai masih berlaku dalam konteks umum maupun berlaku dengan ketentuan khusus. Ya, di antaranya adalah TAP MPR tentang pembubaran PKI, TAP MPR nomor 25 tahun 66. Ada lagi TAP MPR tentang etika hidup berbangsa, itu TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Ada TAP MPR tentang tentang visi Indonesia masa depan. Ada TAP MPR tentang pemberantasan korupsi. Ini bagian-bagian dari TAP MPR yang masih berlaku. Nah, jadi ratusan TAP MPR itu dan TAP MPR itu dirangkum dalam satu TAP MPR nomor 1 tahun 2003, yang kemudian memberikan kualifikasi ada TAP MPR yang masih berlaku, yang tidak berlaku, dan kemudian selesailah. Jadi Omnibus Law MPR malah sudah memulai, yaitu zaman Pak Amin Rais, tapi tidak ada gaduh, tidak ada kegaduhan, apalagi sampai demo-demo gitu ya. Karena semuanya dilakukan dengan cara yang sangat amanah, sangat profesional, sangat bertanggung jawab, dilakukan tahapannya juga amat sangat terbuka sehingga tidak ada yang merasa ini kok seperti ada yang disembunyikan ya. Karena memang rancangan undang-undang tentang Omnibus Law itu ya tadi sejak dari awal sudah ini materinya sangat baru, tapi cara penyediaannya sangat terburu-buru gitu ya. Diharapkan ini akan menyederhanakan, tapi menjadi sangat tidak sederhana karena hampir di setiap pasal nanti akan selalu disebutkan bahwa pengaturan selanjutnya akan diatur melalui peraturan pemerintah. Permasalahannya peraturan pemerintah ini apa bentuknya? Jadi tidak jelas. Bagaimana isinya, sehingga apakah itu benar atau tidak benar, sesuai atau tidak sesuai, menjadi juga tidak jelas. Kalau undang-undang itu ibu sekalian masih memerlukan yang disebut dengan naskah akademik, masih memerlukan yang disebut sebagai sosialisasi, masih memerlukan yang disebut sebagai public hearing, masih memungkinkan untuk kemudian karenanya mendapatkan masukan sebelum ditetapkan menjadi peraturan. Tetapi kalau yang nanya peraturan pemerintah, ya itu sih bagaimana maunya pemerintah saja. Tidak ada naskah akademik dan kemudian bisa diputuskan. Dan itu menjadi sangat rumit gitu. Jadi kalau yang tadi diharapkan dengan rancangan undang-undang Omnibus Law itu terjadilah penyederhanaan, tapi karena terlalu banyaknya peraturan pemerintah yang harus dibuat, ini menjadi banyak petabutannya, banyak kompleksitasnya, banyak hal yang kemudian menjadi tidak sederhana. Termasuk ketika kemudian dibahas ya, pembahasannya kemarin itu begitu luar biasa, terburu-buru dan diburu-buru sampai hari Sabtu Minggu juga masuk, sampai hari reses yang harusnya anggota DPR itu ketemu dengan konstituen juga harus masuk. Dan bahkan harusnya kemarin itu disahkannya adalah pada tanggal 8 Oktober, tapi dimajukan menjadi tanggal 5 Oktober. Semuanya menjadi serba terburu-buru. Karenanya ketika kemudian dia diketok palu, sekalipun kami menolak, itu naskah belum bisa dibagikan kepada anggota DPR karena memang belum Sekjen menyampaikan masih ada banyak hal yang harus dilakukan sinkronisasi.
Nah, sinkronisasi ini juga masih banyak yang gaibnya, masih banyak gelapnya. Apa yang disinkronisasi ini ada betul-betul adalah materi yang benar-benar kemarin dibahas di Balek, atau sinkronisasi ini terkait juga dengan beragam hal yang dikhawatirkan, yaitu ada penyelundupan, ada penambahan, ada pengurangan yang kemudian menghadirkan konsekuensi baru yang tidak pernah dibahas dalam Balek. Ini jadi masalah. Jadi saya ingin mengatakan bahwa anggota DPR memang seharusnya adalah pihak-pihak yang betul-betul melaksanakan seluruh amanah yang diamanahkan itu dengan cara yang bisa menghadirkan solusi yang menenteramkan, ya, dan menenteramkan itu artinya adalah segala sesuatu berjalan dan kemudian sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kalau semuanya mengikuti aturan yang ada, sejak dibuatnya naskah akademik, dan ini menjadi bagian dari yang serius dalam rancangan undang-undang ini, dibahas pun mengikuti aturan pembuatan yang jelas, ya, sehingga tidak ada pasal-pasal yang sangat kontroversial yang ya alhamdulillah bisa dikoreksi. Tetapi kalau itu kemudian dibiarkan, maka naskah awal daripada rancangan undang-undang ini penuh dengan kontroversi dan penuh dengan masalah. Misalnya di pasal 170 yang selalu menjadi concern saya, karena itu terkait dengan kita atau kami di MPR. Di konsep awal dari rancangan undang-undang ini dulu ada pasal 170 yang isinya di situ ada 3 ayat yang isinya secara inti adalah bahwa pemerintah di dalam rangka melaksanakan rancangan undang-undang Omnibus Law ini bisa merubah undang-undang atau undang-undang yang lain melalui peraturan pemerintah. Dan untuk itu disebutkan pemerintah dapat berkonsultasi dengan pimpinan DPR. Ini ada 3 permasalahan mendasar yang kalau dibiarkan maka akan merubah Indonesia dari negara konstitusi, negara hukum menjadi negara peraturan pemerintah, negara pemerintah. Ya terserah pemerintah nanti bikin peraturan seperti apa. Dan itu satu hal yang harus kita koreksi. Mengapa harus kita koreksi? Karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dan tidak boleh undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Mengapa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Karena Undang-Undang Dasar menyebutkan di pasal 5 ayat 2 bahwa peraturan pemerintah itu memang ada. Tapi peraturan pemerintah itu tidaklah dibuat, tidak diberi kewenangan dalam rangka untuk merubah undang-undang. Karena peraturan pemerintah itu hierarkinya adalah di bawah undang-undang. Jadi hierarki peraturan perundangan itu tertinggi namanya adalah Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar, kemudian Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar, kemudian TAP MPR, kemudian Undang-Undang, kemudian peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Jadi peraturan pemerintah itu di bawah undang-undang. Dan Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa peraturan pemerintah itu karena memang posisinya di bawah undang-undang, kelasnya di bawah undang-undang, maka dia diperbolehkan ada atau dibuat justru dalam rangka melaksanakan undang-undang. Kan rasionalnya begitu. Tapi ketentuan dalam pasal 170 dari rancangan undang-undang itu adalah peraturan pemerintah bisa merubah undang-undang. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karenanya kami tolak dan kami sangat serius untuk menolak ini, karena kalau dibiarkan berarti kita akan sekali lagi merubah negara konstitusi, negara Undang-Undang Dasar menjadi negara peraturan pemerintah. Yang kedua, di situ disebutkan juga bahwa dalam rangka menghadirkan peraturan perubahan undang-undang melalui peraturan pemerintah itu, pimpinan pemerintah dapat berkonsultasi dengan pimpinan DPR. Ini fatal, karena ini bertentangan dengan pasal 20 ayat 1 dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar kita menegaskan bahwa yang mempunyai kekuasaan membuat undang-undang itu adalah DPR. Kok ini pemerintah bisa merubah undang-undang dengan hanya dapat dan hanya berkonsultasi, dan cukup dengan pimpinan DPR, karena sesungguhnya pimpinan DPR itu adalah hanya sebagai speaker, hanya juru bicara dari apa yang diputuskan oleh DPR. Mereka tidak boleh menyampaikan sesuatu yang kemudian tidak pernah jadi keputusan DPR atau tidak pernah dibahas di DPR. Nah, karenanya menjadi aneh dan kami tolak ketika kemudian
mereka memberi ruang untuk menggusur kekuasaan pembuatan undang-undang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada DPR. Dan kami mengkoreksi ketika kemudian DPR itu dibonsai begitu ya, hanya menjadi pimpinan DPR. Itu pun hanya cukup dengan konsultasi saja. Dan karenanya karena itu tantangan ya kita tolak. Ya, masalah kontroversial ini dulu pertama kali ketika muncul, pihak pemerintah menyampaikan bahwa itu ada kesalahan ketik. Ya, kita perkirakan kalau salah ketik akan kemudian terjadi perbaikan. Tapi ternyata ketika kemudian pemerintah menyampaikan rancangan undang-undang itu ke DPR pada bulan Februari yang lalu, ternyata redaksinya sama persis dengan yang sebelum dibagikan, yang ketika menjadi polemik yang luar biasa dengan masyarakat, dan karenanya ini memang adalah pendapat pemerintah dan bukan salah ketik dari pemerintah. Karenanya kami menolaknya pun juga dengan argumentatif, konstitusional, rasional, dan alhamdulillah akhirnya itu bisa kita koreksi. Jadi saya ingin mengatakan bahwa warga bangsa Indonesia, Bapak dan Ibu semuanya, sesungguhnya mempunyai para wakil ya, wakil-wakil rakyat yang mereka bertugas untuk memperjuangkan kemaslahatan rakyat, kemaslahatan umat gitu ya, dengan menyetujui hal yang baik dan mengusulkan hal yang baik dan bermaslahat dan atau mengkoreksi hal-hal yang buruk, yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, tidak bermaslahat, bertentangan dengan agama, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bertentangan dengan konstitusi, dan tidak menghadirkan masalah apapun bagi bangsa. Wakil rakyat harus berada dalam posisi untuk mengkoreksi itu semuanya, dan itu semuanya ada bagian daripada yang diperbolehkan dan layak untuk selalu bisa kita bincangkan. Terakhir Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan pendekatan-pendekatan ini maka jadi sangat wajar bila Indonesia yang mempergunakan sistem demokrasi dan mayoritasnya beragama Islam, sangat wajar bila kemudian, dan tadi saya sampaikan di depan bahwa Indonesia ini adalah warisan perjuangan daripada Bapak dan Ibu bangsa, dari Muhammadiyah, dari Aisyah, dari ormas Islam yang lain, dari partai Islam yang lain, dari partai-partai yang lain. Sudah sangat sewajarnya bila terus bisa dikawal agar selalu berada dalam keistiqomahan di sirotol mustaqimnya begitunya, dan bila ada penyimpangan agar kemudian diberikan masukan, diberikan nasihat, dikoreksi supaya kemudian kembali kepada jalan yang sebenarnya, jalan yang selurus-lurusnya. Dan bila itu dilakukan, saya berhusnudzon gitu ya, bahwa banyak maslahat yang sesungguhnya menjadi maslahat umat, menjadi maslahat bangsa, termasuk juga yang selama ini sudah diperjuangkan oleh NU, Muhammadiyah, Aisyah, maupun juga oleh ormas-ormas yang lain, juga oleh partai-partai yang lain, organisasi yang lain, sesungguhnya tetap bisa diwujudkan dan tetap bisa direalisir. Karenanya mudah-mudahan silaturahim pada siang hari ini, termasuk serap aspirasi pada siang hari ini, adalah bagian dari upaya kita untuk bagaimana kita bisa ya saling memaksimalkan potensi, saling memaksimalkan informasi dan ta'awun yang bisa dilakukan untuk kemudian bisa menghadirkan kemaslahatan yang terbaik, termanfaat, dan membawa kepada kontribusi kita untuk melanjutkan perjuangan untuk bangsa ini, untuk umat ini, untuk kemudian bisa kita jaga, kita wariskan pada generasi yang akan datang, masuk generasi Indonesia Emas di tahun 2045 yang akan datang. Saya kira demikian ibu-ibu dan hadirin yang saya hormati, hadirat yang saya hormati. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya persilahkan bila ada beragam hal yang ingin untuk disampaikan sebagian daripada aspirasi untuk kami tidak lanjuti. Kami sangat bersyukur untuk bisa menerima dan bisa memperjuangkannya. Dan tadi saya sampaikan bila ada beragam hal yang lain yang akan disampaikan di luar forum ini, akan sampaikan langsung ke DPR maupun ke DPRD, silakan saja. Kami setiap hari Selasa mempunyai forum serap aspirasi itu, dan kami sudah sangat terbiasa untuk menerima aspirasi dan memperjuangkannya. Mohon didoakan agar apa yang kami perjuangkan pun juga diridai oleh Allah SWT, disukseskan, menghadirkan manfaat dan maslahat bagi umat dan bagi bangsa yang kita cintai. Barakallahu fikum jami'an. Nasumnallahi wa qarib wa basyiril mu'minin. Astagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan penjelasan-penjelasan yang sangat jelas sekali. Nah, kepada ibu-ibu, ini suatu kesempatan kita bertemu dengan Bapak
Ustadz. Jadi apapun yang ada aspirasi ibu-ibu sekalian, kami persilakan untuk bertanya. Yang nantinya mungkin kalau Bapak baik itu untuk gubernur ataupun untuk yang lain-lainnya, itu silakan dipertanyakan sehingga nanti Bapak bisa membawanya ke aspirasi ke depannya. Baik, kami persilakan kepada Ibu yang ingin bertanya. Dari PDA Silakan. Ya baik. PDA. Dari PDA, Pimpinan Daerah Asia, Ibu Samsidat, Ya, kami persilakan langsung saja, Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Subhanallah, ini silaturahim yang luar biasa hari ini. Banyak hal dalam rangka memberikan pencerahan, terutama berkaitan tentang Omnibus Law atau Cipta Karya. Kami atas nama pimpinan daerah, cabang, dan ranting dari seluruh amal usaha yang ada, mengucapkan terima kasih kepada fraksi PKS DPR RI yang telah menolak keberadaan daripada undang-undang Omnibus Law ini. Yang kedua, kita tahu bahwa kemarin ada kejadian, ada aksi damai yang dilakukan oleh PA 212. Kebetulan aspirasi itu berjalan dengan baik dan semua berjalan baik, tetapi selesai daripada acara itu ternyata terjadinya adalah ada pelemparan dan sebagainya. Bahkan ada juga yang dibuat oleh press release oleh MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwa relawan termasuk juga tim medis telah dilakukan ketidakadilan terhadap mereka karena mereka dalam rangka memberikan bantuan sosial kepada kemanusiaan kepada masyarakat ataupun relawan yang ada. Kami berharap bahwa melalui fraksi DPR RI, fraksi PKS untuk dapat menindaklanjuti tindakan separatis yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tentunya sangat merugikan bagi ulama, dan bahkan banyak sekali oknum-oknum tersebut, polisi terutama, adalah memasuki rumah-rumah ibadah, perkampungan, dan juga tempat-tempat yang selama ini yang memang menjadi tempatnya ibadah bagi umat Islam. Perlu ada tindakan tegas dan dilakukan. Tidak pandang bulu siapapun mereka, harus dilakukan supaya penegakan supremasi hukum di negara kita ini dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, Pak Ustadz, bahwa kami ingin terutama untuk madrasah, kelembagaan madrasah ke depan menjadi perhatian bagi Komisi 8. Karena apa? Siapa saja yang akan melanjutkan sekolah ke SMP tentunya harus memiliki sertifikat ataupun tamatan ijazah madrasah. Selama ini kita tahu bahwa keberadaan madrasah kadang-kadang murid di beberapa tempat itu banyak yang tidak ada, ya. Karena apa? Tidak menjadikan kewajiban bagi tamatan sekolah ini. Seperti yang dilakukan oleh provinsi-provinsi lain, ada namanya sekolah tamat dari madrasah, dia bisa melanjutkan untuk ke tingkat SMP dan seterusnya. Ini harus menjadi perhatian. Sudah lama perjuangan ini yang dilakukan oleh semua forum, kelembagaan FKDT, lembaga keagamaan, tetapi sampai saat ini untuk DKI Jakarta ini belum terlaksana. Mohon perjuangan dari Pak Ustadz. Yang kedua, kami terima kasih kemarin sudah ada bantuan dana BOP dan sebagainya. Ke depan kami mohon ada pengawasan yang dilakukan oleh kita semua, terutama oleh anggota Komisi 8, khususnya kepada Kementerian Agama, supaya tidak ada lagi boleh pemotongan apapun juga yang diberikan kepada sekolah-sekolah, sehingga ini apalagi di masa pandemi saat ini sangat merugikan bagi sekolah. Nah, kemarin itu sangat banyak membantu kaitannya bahwa dana bantuan itu dipergunakan untuk sarana prasarana, insentif guru, dan juga pemberian paket untuk ngajar-mengajar kepada siswa-siswi dan juga kepada santri. Terima kasih Pak Ustadz, dan mudah-mudahan BOP yang akan datang ini tetap berlanjut, dan kami berharap terutama bagi keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah ini mendapat, karena jarang sekali bagi keluarga besar Muhammadiyah Aisyah ini untuk mendapatkan dana BOP. Yang ketiga, kami ingin dipermudah dalam pembuatan sertifikat wakaf bagi rumah-rumah ibadah, madrasah, dan sebagainya. Khususnya untuk di kalangan KUA, Kementerian Agama, rekomendasi ini sangat diperlukan dalam pengurusan untuk sertifikat di BPN. Sehingga apa? Kami ingin adanya anggaran
diberikan kepada pengurusan sertifikat ini secara cuma-cuma kepada rumah-rumah ibadah maupun madrasah diniyah dan sebagainya. Nah, ada lagi Pak Ustadz bahwa Aisyah daerah Jakarta Pusat memiliki 5 gedung dakwah Aisyah yang memang melalui dana APBD dan sebagainya. Nah, kami berencana ada 3 yang akan dibangun, terutama berkaitan terhadap masjid. Ada wakaf tanah yang terletak di PT Ojo PIY yang berada di belakang Roksimas. Sudah ada namanya di sana masjidnya, tetapi tidak memadai dan bahkan itu tidak bisa lagi digunakan karena memang dinding sebelahnya sudah memang tidak bisa lagi dipakai. Sehingga ke depan mohon bantuannya untuk pembangunan Masjid Aisyah yang berada di Petujuh PIY untuk sarana terutama karyawan ITC Roksimas sangat diperlukan karena di lingkungan di sana itu hanya ada 2 masjid, Masjid Aisyah dan satu lagi adalah masjid di luar Aisyah. Ini sangat kami butuhkan. Yang kedua juga perluasan musola Aisyah. Alhamdulillah kita dapat wakaf 100 meter yang ada di Hutan Panjang dekat Pasar Nangka, Senen. Nah ini ada wakaf sebelahnya 100 meter juga akan ada perluasan musola Aisyah karena dipergunakan untuk kalangan dekat pasar di sana sangat diperlukan keberadaan daripada perluasan Aisyah. Yang ketiga Pak Ustadz nanti kami juga ingin dibantu ada pembangunan wakaf tanah kepada PCA Senen yang terletak di Pasar Onderdil. Ini untuk pembangunan karena rumahnya di sana sangat penuh dan banyak sekali masyarakat yang ada di sana memerlukan untuk pembangunan TPA, TPQ dan juga ruang serbaguna untuk majlis taklim sangat diperlukan. Mudah-mudahan hal-hal ini sangat bermanfaat bagi kita dan tentunya kami berharap ke depan fraksi PKS baik DPR maupun DPRD lebih eksis lagi dalam rangka menyapa masyarakat untuk kemenangan umat di masa yang akan datang. Dan kami berharap bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini adalah undang-undang yang kita berharap bersama-sama dengan masyarakat supaya ada lakukan penolakan secara terus-menerus karena ini sangat merugikan bagi umat, khususnya adalah umat Islam yang ada di Indonesia. Terakhir adalah kami sepakat bahwa anggaran Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak yang tadi dikatakan hanya 49%, kita jumlah 49% ya, jumlah perempuan dan anak 56%, sehingga ini kalau anggarannya 350 miliar, seluruh Indonesia tidak mungkin dan tidak adil kalau hanya satu dirjen saja anggarannya sudah melebihi daripada anggaran kementerian ini. Terus berjuang saudaraku, semoga apa yang disampaikan tadi mendapatkan support dari seluruh masyarakat, khususnya bagi warga Aisyah, dan kami berharap kerjasama ini di masa yang akan datang mendapatkan perhatian kita semua dan kita akan bantu untuk dapat mewujudkan keinginan daripada masyarakat, khususnya bagi warga Aisyah, dan kami berharap DPRD yang ada di DKI juga dapat menyapa pimpinan daerah, cabang, dan ranting, serta guru-guru, dan ke depan, kalau hari ini kita mengadakan yaitu reses bagi pengurus pimpinan daerah, cabang, ranting, tetapi ke depan kami berharap kami juga memiliki adanya nama guru-guru, baik guru taman kanak-kanak maupun madrasah, TPA, TPQ, dan amal-amal usaha yang lain. Dan kami menunggu terutama adalah kegiatan yang kami kemarin sudah mengajukan melalui staf Pak Ustadz, yaitu pemberian bantuan terutama perbaikan gizi bagi perempuan dan anak sudah kami sampaikan, dan ini sangat membantu bagi masyarakat di saat pandemi saat ini sangat luar biasa. Terima kasih atas perhatian dan juga pertemuan kali ini mudah-mudahan memberi manfaat banyak, khususnya kita sebagai pengurus Aisyah yang memiliki banyak hal, terutama kegiatan-kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Kehadiran Aisyah di suasana pandemi ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya, banyak ya Bu ya pertanyaannya ya Bun. Ya baik, mau langsung dijawab apa ada lagi Pak? Tunggu pertanyaan selanjutnya atau langsung dijawab? Mungkin lanjut pertanyaan kali Bu ya. Baik, ya. Baik, pertanyaan selanjutnya kami persilakan. Ada yang ingin bertanya lagi, silakan dari pimpinan cabang.
Pimpinan cabang Tanah Abang 1 ada? Pakai PCA Tanah Abang 2? Silakan Bu. Ayo silakan yang ingin bertanya. Iya, dari Bu Asmaya, dari Tanah Abang nih. dari tabel Baik. Iya. Iya. Silakan Bu Asmaya. Iya. Pak Ustadz, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Satsibar, memang kami di cabang juga mempunyai gedung Aisyah, gedung dakwah yang memang kondisinya sudah agak tua ya. Jadi kami juga membutuhkan perhatian bantuannya untuk perbaiki. Mungkin hanya itu Bu Sam juga sekalian laporan ke Bu Sam. Kami juga sudah berusaha dan udah ada sedikit perbaikan mengenai yang bocor-bocornya. Hanya masih ada sebagian yang harus kami perbaiki. Itu yang saya mohon perhatiannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa diterima oleh Pak Kiai Haji Hidayat Nur Wahid. Mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Kami persilakan. Tanah Abang 2 sudah, Tanah Abang 3 sudah, Tanah Abang 4. PCA Senen. Satu lagi tambah. Iya, baik. Silakan. Baik, gini, kemarin itu ada dari Madrasah Diniyah Aisyah dan Muhammadiyah yang dapat BOP yang memang belum turun. Kami ingin menanyakan, apakah memang tahap kedua ini masih ada dana bantuan untuk BOP? Karena mereka kemarin mengajukan terlambat ya, sehingga belum mendapatkan bantuan itu. Karena ini sangat diperlukan, terutama ada bukan dari Aisyah juga, tapi bagi madrasah-madrasah lainnya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, baik. Ya, saya rasa sudah mewakili ya, Bunda, pertanyaan-pertanyaan. Dan pada intinya memang ini adalah mohon perhatian dan sumbangan-sumbangan, terutama kami yang di Jakarta Pusat, itu mempunyai 13 cabang dan mempunyai gedung-gedung yang mungkin, ya baik itu gedung Aisyah ataupun gedung TK, madrasah yang mungkin masih perlu perbaikan. Nah, mungkin inilah kendala kami, yaitu mengenai biaya yang tidak ada ya Bu ya, seperti itu. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ustadz untuk menjawabnya. Suaranya tidak terdengar Pak, maaf. Izin Ustadz, mungkin ada. Belum? Belum, Ustadz. Ya, Ustadz. Belum terdengar? Atau keluar dulu saat nanti masuk lagi. Biar terset, keluar dulu. Nanti masuk lagi. Oh, sudah, Sat. Sudah, Sat. Ya, terdengar sekarang ya, Ibu ya? Baik, ya. Iya, sudah. Baik. Ya, pertama jazakumullah khairan pada ibu-ibu semuanya dan terutama kepada Ustadzah Samsi Dara Siregar yang tadi merangkum aspirasi dari aspirasi dari seluruh PDA se-Jakarta Pusat gitu ya, ranting-rantingnya dan cabang-cabangnya. Baik, saya sampaikan pertama kali juga jazakumullah khairan atas aspirasi-aspirasinya dan sekaligus juga apresiasinya terhadap sikap fraksi PKS yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu, karena itu juga sesungguhnya adalah perjuangan kami untuk memperjuangkan aspirasi dari Muhammadiyah, dari MUI, dari Kongres Umat Islam dan lain sebagainya. Jadi kami sampaikan juga jazakumullah khairan atas doa-doanya sehingga kami bisa istiqomah terus begitu ya untuk memperjuangkan kepentingan umat. Dulu juga RUU HIP juga kita menolaknya karena itu juga menjadi bagian dari rancangan undang-undang yang ditolak oleh keumatan. Memang rancangan undang-undang ini banyak madorotnya gitu ya, sekalipun
ya apa dari sisi kontennya memang masih mengalami beragam hal yang tidak jelas gitu ya, karena sebagiannya terutama masih harus mempergunakan yang disebut dengan penjelasan ataupun ketentuan berikutnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Nah, di sini malah muncul masalah-masalah yang sangat serius terkait dengan peraturan pemerintah yang bagaimana nanti akan melakukan pengaturan itu. Nomor dua, saya sepakat dengan Ibu bahwa beragam perilaku anarkis kemarin itu, baik itu yang ditujukan kepada organisasi seperti kantor dari GPI, PII, kemudian pun juga tenaga medis dari Muhammadiyah maupun juga tenaga medis dari yang lainnya, bahkan juga masjid di Kuitang yang juga mendapatkan tembakan peluru, tembakan gas air mata dan lain sebagainya itu, ya itu, dan termasuk juga penangkapan para aktivis ya, menurut saya itu bagian dari yang harus dikritisi, harus dikoreksi. Harusnya tindakan anarki tadi tidak boleh dilakukan ya, karena polisi memang harus hadir untuk mengamankan, ya, tapi tidak untuk kemudian terprovokasi, dan apalagi kalau memprovokasi untuk kemudian bisa terjadinya anarki itu. Jadi saya sudah sampaikan juga masalah ini pada kawan-kawan kami untuk bisa ditindaklanjuti, dan terima kasih untuk aspirasi Ibu bahwa ini memang adalah bagian yang harusnya tidak boleh terjadi. Indonesia sudah semakin lama hidup di alam reformasi gitu ya. Dulu tidak pernah ada masalah yang terkait dengan demo-demo semacam ini, belakangan kok malah seringkali terjadi anarki dalam demonstrasi, termasuk anarki yang kemudian menyasar tempat ibadah, menyasar para aktivis Islam ya, para ulama dan lain sebagainya. Jadi saya sepakat ini penting untuk ditindaklanjuti. Saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan kami di fraksi untuk ditindaklanjuti, dan kawan-kawan dari para aktivis penegak hukum juga sudah akan menindaklanjutinya, dan saya yakin pun juga tim hukum Muhammadiyah juga akan melakukan advokasi dan akan menindaklanjuti. Karena sekali lagi ini adalah memang sesuatu yang harusnya tidak boleh terjadi. Kita semuanya menolak tindakan anarkis ya, mereka yang membakar fasilitas umum, mereka yang melakukan pelemparan batu, dan itu memang juga tidak boleh. Tapi harusnya dipisahkan antara mereka yang betul-betul melakukan tindakan anarkis dengan pembakaran, termasuk pembakaran halte, termasuk fasilitas umum. Ini harus diusut dengan tuntas gitu ya, dan itu memang kita sangat setuju itu diusut dengan tuntas. Tapi mereka yang kemudian berada di masjid atau mereka yang kemudian berada di kantor-kantor organisasi seperti kantor GPI, kantor PII, maupun juga mereka yang melakukan bantuan kemanusiaan dengan ambulannya, dengan tim medisnya, itu harusnya dilindungi dan tidak malah dilakukan tindakan-tindakan anarkis. Berikutnya Ibu terkait dengan masalah posisi daripada tamatan sekolah atau anak-anak ingin masuk ke SMP, hendaknya kemudian mempunyai semacam sertifikat dan atau keterangan yang menandakan bahwa mereka sudah belajar di sekolah-sekolah agama seperti di madrasah. Ini usulan yang sangat baik ya. Nanti karena ini tadi spesial untuk Jakarta, saya berharap dicatat oleh kawan-kawan untuk ini nanti akan kita sampaikan kepada kawan-kawan di DKI untuk menindaklanjuti, untuk kemudian bisa mengusulkan pada rapat di DPRD dengan Pemprov untuk masalah ini menjadi bagian dari yang dipentingkan oleh DKI sebagaimana provinsi-provinsi yang lain kepentingannya. Saya sangat setuju Ibu, karena belakangan ini kan juga salah satu permasalahan besar yang terjadi adalah kenakalan di tingkat anak-anak, ya. Termasuk juga tindakan kriminal di tingkat anak sekolah itu sebagiannya kan sangat mengerikan, bahkan lebih mengerikan ketimbang kejahatan di kalangan orang-orang dewasa. Nah, sebagiannya itu bisa terjadi karena anak-anak kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan game ya, dan game itu sebagainya ada kekerasan yang sangat mengerikan, sehingga mereka terbiasa melakukan tindakan-tindakan kekerasan tanpa mereka tahu bahwa itu adalah kesalahan, tanpa mereka tahu bahwa itu ada sebuah kemaksiatan, sebuah dosa, satu yang dilarang oleh agama. Karena lagi-lagi mereka tidak pernah belajar di pesantren, ataupun di madrasah, atau kajian-kajian keagamaan yang membuat mereka mempunyai akhlak yang baik, kepribadian yang baik, imunitas untuk kemudian tidak ikut-ikutan dengan beragam hal yang mungkar, yang jahat. Nah, ini saya kira idenya sangat bisa dimengerti dan sangat bisa diterima. Dan saya kira itu akan bertemu juga dengan program pemerintah Jakarta yang membuat program Maghrib Mengaji gitu kan. Adanya program Maghrib Mengaji kan sesungguhnya salah satu pengejauhan tahan dari
keinginan untuk menghadirkan peserta didik yang kemudian mempunyai akhlak yang baik, keberagaman yang baik, religiusitas yang baik, sehingga bisa menghadirkan imunitas untuk tidak mudah ikut-ikutan melakukan tindakan-tindakan yang bermasalah. Kemudian berikutnya tentang BOP. Ya, ini Ibu nanti mungkin Pak Rahman akan bisa memberikan jawaban yang lebih operasional ya terkait dengan masalah BOP ini, karena memang kemarin yang tertinggal sudah diperjuangkan, tapi sampai hari ini belum ada lagi informasi dari pihak Kementerian Agama tentang bagaimana kelanjutannya. Untuk BOP untuk periode kedua kami sudah juga sampaikan, dan dalam rapat dengan Menteri Agama disepakati bahwa ini dilanjutkan. Tetapi untuk realisasinya ini ternyata ada hambatan ya di pihak Kementerian Agama, sepertinya masih belum selesai dengan bagaimana ini akan ditindaklanjuti. Tadi disampaikan tentang tidak boleh ada pemotongan, dan itulah komitmen kami di Komisi 8 bahwa bantuan operasional pesantren atau bantuan operasional pendidikan ini adalah hak anak didik, hak lembaga pendidikan, keagamaan dan lainnya, dan karena tidak boleh dipotong berapapun juga, untuk kepentingan apapun juga. Sehingga kami pernah mengkoreksi secara langsung ketika kami menemukan bahwa dari BOP ini ternyata ada pemotongan 100.000 per siswa untuk kepentingan-kepentingan yang kita tidak mengerti secara prinsip. Dan dalam rapat dengan Komisi 8, pihak Kementerian Agama sepakat untuk mengembalikan potongan itu, tetapi mereka berkhilaf dengan menyampaikan bahwa akan meminta persetujuan dari Kementerian Keuangan. Kita mengatakan tidak. Kita tidak mau tahu dengan pengembalian itu karena itu sudah disepakati jauh-jauh hari, dan itu adalah hak peserta didik. Dan karenanya ya kalau kemudian pihak Kementerian Agama berdalih bahwa pemotongan dari mata anggaran BOP itu karena adanya perintah untuk melakukan pemotongan, ya kami bilang harusnya yang dilakukan pemotongan itu bukan BOP, tapi yang akan dilakukan pemotongan untuk memenuhi policy daripada Kementerian Keuangan. Harusnya disisir saja anggaran itu, dan akan bertemulah pasti dengan anggaran-anggaran yang tidak urgen, dan apalagi tidak nyambung juga dengan masa COVID-19, misalnya anggaran untuk perjalanan dinas, anggaran untuk seminar. Ini kan di era COVID-19 perjalanan dinas akan sangat minimal, gitu ya. Dan kemudian seminar pun juga akan sangat minimal. Nah, mestinya inilah yang dipotong. Jangan yang dipotong justru adalah bantuan operasional pendidikan untuk anak-anak madrasah, untuk anak-anak sekolah di pesantren dan lain sebagainya. Satu orang 100.000 dan akumulasinya bisa mendekati 800 miliar lebih. Ya, ini kami di Komisi 8 sikap kami adalah kami menolak logika bahwa pengembalian itu nanti akan didapat melalui penambahan dari Kementerian Keuangan. Kami menolak itu karena mendapatkan tambahan atau tidak dari Kementerian Keuangan ini juga tidak jelas gitu, bisa dapat, bisa tidak dapat. Nanti kalau tidak dapat, apa kemudian anggaran ini dibiarkan tetap dipotong? Enggak, kami tetap menolak di pemotongan itu, dan kami minta agar Kementerian Agama segera menyisir keuangan anggaran keuangannya untuk kemudian menyelamatkan uang itu dari tadi anggaran-anggaran yang tidak dipakai atau anggaran-anggaran yang tidak prioritas seperti tadi anggaran kunjungan dinas, anggaran rapat dan lain sebagainya. Jadi, nah untuk itulah karenanya untuk BOP pada periode yang kedua ini masih belum selesai pembahasan dengan Komisi 8 dan Kementerian Agama. Sikap kami adalah agar betul-betul bisa terlaksana dengan maksimal tanpa ada pemotongan Rp1 pun, maka hendaknya program yang kemarin sudah dilaksanakan dengan metode melibatkan anggota DPR di dapil masing-masing untuk bisa mengawal dan melakukan pengawasan itu hendaknya bisa ditindaklanjuti. Kita khawatir kalau tidak ada pengawalan, maka akan terjadi pemotongan-pemotongan yang kami sudah dengar ada dipotong 40%, ada yang dipotong ya kisarannya sekitar 40%, dan itu tentu jumlah yang sangat besar sekali. Padahal bila itu kemudian bisa dikembalikan, tadi Ibu semuanya menyampaikan untuk operasional pendidikan ini masih banyak dana yang kurang gitu ya. Nah kalau kemudian itu masih dipotong 40% lagi ya akan semakin tidak mencukupi, dan terutama sekali bahwa kita kemudian menjadi seperti dipaksa untuk mentolerir terjadinya penyimpangan, terjadinya korupsi, terjadi hal tidak amanah, dan itu pasti sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam kita. Baik Ibu, itu tentang BOP, jadi mohon didoakan juga agar kita bisa ya mendapatkan akhirnya
kesepakatan operasional dengan Kementerian Agama untuk menindaklanjuti pola bagian anggaran itu, pola distribusi daripada BOP itu dengan cara yang kemarin sudah kita kerjakan. Kemudian tentang sertifikat wakaf, Ibu, saya sangat setuju sekali dan sangat mendukung ya, agar sertifikat wakaf itu dimudahkan di KUA dan agar kemudian digratiskan. Saya sudah mendengar program langsung dari Pak Gubernur ya, dan termasuk juga dari Pak Wali Kota, bahwa mereka akan melakukan sertifikasi tanah-tanah wakaf, termasuk juga sertifikasi untuk masjid-masjid, dan bahkan mereka nyatakan waktu itu ini akan biayanya akan ditanggung oleh mereka. Jadi ini akan juga nanti bisa disampaikan ke kawan kita di DPRD untuk kemudian bisa menindaklanjuti secara lebih efektif untuk agar sertifikasi untuk rumah ibadat maupun juga sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, wakaf-wakaf agar bisa dipermudah, bahkan agar bisa digratiskan. Saya kira itu jadi bagian dari yang dulu kita komitkan bahwa untuk sertifikasi tanah wakaf untuk rumah ibadah maupun untuk sekolah memang sewajarnya bila itu dibikin menjadi gratis. Untuk berikutnya tentang bantuan untuk pembangunan masjid, musola, perbaikan sekolah ya, dan pergedungannya dan lain sebagainya. Ada dua saya kira Ibu yang bisa dilakukan di sini. Pertama, ini karena skalanya gitu kalau saya boleh sebut ya, ini sangat langsung terkait dengan Pemprov DKI. Ya, kan ini banyak hal yang kemudian hubungannya dengan bagaimana program-program ini bisa disupport, bisa dilaksanakan oleh Pemprov, karena ini sudah menjadi bagian daripada program-program yang sangat teknis gitu ya. Jadi saya sih mengusulkannya begini Bu, kalau memungkinkan ada hearing begitu ya dengan anggota DPRD kita, nanti Ibu-Ibu bawa saja beragam proposal terkait dengan pembangunan musola maupun masjid maupun juga perbaikan madrasah, termasuk juga program untuk sertifikasi tanah-tanah wakaf. Silahkan itu dibuat dalam satu bundel proposal gitu ya, dan nanti bertemu dengan kawan-kawan kami di DPRD supaya ini bisa diperjuangkan melalui APBD, melalui kegiatan di provinsi. Kawan-kawan kami Pak Rahman dan kawan-kawan siap untuk mengkomunikasikan hal ini atau bersama ibu-ibu sekalian ke DPRD DKI untuk memperjuangkan proposal-proposal yang ibu-ibu sekalian usulkan. Jadi sekali lagi ini lebih banyak domainnya menurut saya sih lebih banyak domainnya ke DPRD gitu ya, karena kalau terkait dengan anggaran membangun masjid, anggaran membangun musola, perbaikan madrasah dan lain sebagainya, perkiraan saya itu akan lebih banyak, kalaupun itu masuknya dari Kementerian Agama, tapi dia akan lebih mungkin untuk dikejar melalui provinsi. Tapi kalau saya akan cek juga nanti dengan staf kami di DPR, apakah di Kementerian Agama Pusat ada nggak anggaran-anggaran semacam ini. Kalau ternyata memang anggaran itu ada dan dimungkinkan, nanti kami akan kabarkan kepada ibu-ibu sekalian untuk segera menyiapkan proposal untuk bisa kita perjuangkan, dan mohon didoakan agar perjuangan ini mendapatkan hasil yang terbaik. Saya harus tegaskan kembali bahwa posisi kita adalah memperjuangkan, posisi kita adalah mengusahakan, dan kalau nanti dapat, insya Allah tidak ada potongan Rp1 pun, 1% pun, apalagi sampai 40%, semuanya akan utuh kembali diberikan kepada ibu-ibu sekalian yang tadi mengajukan proposal yang diinginkan. Yang terakhir saya kira bantuan gizi. Oh ya, oke. Bantuan gizi juga Ibu. Jadi bantuan gizi ini sudah disampaikan ke Pak Rahman Ibu ya, apa proposal atau programnya ya? Sudah Pak. Sudah Ustaz. Sudah, oke. Baik, nanti akan kita tindak lanjuti Bu. Mudah-mudahan kalau tidak pada bulan ini, ya mudah-mudahan pada bulan yang akan datang nanti akan kita lihat bagaimana itu bisa direalisasikan. Apakah ini memang nanti ada program sejenis melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, gitu kan?
karena ini terkait dengan penambahan gizi untuk ibu dan anak-anak, apakah ada di sana, atau di Kementerian Sosial, atau di Kementerian Agama, atau di jalur yang mana? Nanti akan kami pelajari, untuk kami akan kabarkan kepada Ibu. Mohon didoakan agar kita ketemu dengan jalur yang terbaik untuk bisa terlaksananya program ini. Yang terakhir saya kira sudah ya, BOP yang tahap yang kedua, mungkin Pak Rahman bisa memberikan informasi, saya silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Ustazah Samsidar yang kami hormati, mengenai perkembangan BOP, alhamdulillah hari ini sudah diupload di situs Ditpotren untuk wilayah Jakarta. Saya tadi baru download dan serahkan ke Ustadz Isya. Nanti mungkin bisa dicek MDT dan TPQ yang masuk mana aja gitu. Tapi pada prinsipnya kemarin dengan Pak Kiai Samsuri, seluruh MDT dan PTQ di Jakarta Pusat semua kita ajukan di tahap 2 itu. Nah, tapi ya sekali lagi keputusan ada di tangan Kementerian Agama. Saya kemarin terakhir komunikasi dengan Pak Adi di Kementerian Agama Pusat, apakah nanti mekanisme penyerahan surat pemberitahuan bantuan operasional tersebut melalui anggota dewan lagi atau melalui Kanwil. Beliau masih belum bisa menjawab karena posisi kantor Kementerian Agama Lapangan Banteng itu posisi siaga COVID. Jadi kalau mau masuk itu kita di rapid dulu, Bunda Samsidar. Jadi kita di rapid dulu, kemudian atas alasan tersebut Kementerian Agama Pusat, terutama Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pontren belum mengundang kita untuk menetapkan mekanisme itu. Walaupun ada opsi kemarin yang menangani penyerahan surat pemberitahuan BOP, mungkin saja opsinya nanti melalui Kanwil DKI gitu. Tapi Ustazah sekalian sekarang sudah bisa baca, baru hari ini kayaknya diupload tadi dan sudah saya download yang MDT dan TPQ. Nanti bisa dilihat datanya yang diterima oleh pengajuannya oleh Kementerian Agama Pusat. Nah, khusus TPQ sebenarnya saya lihat secara sepintas tadi memang kita sudah over kuota untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan karena kuota kita kan cuma 200, sudah over kuota, tapi kalau MDT insya Allah banyak yang masuk. Begitu. Kemudian untuk bantuan ini saya sudah terima nih untuk pengajuan data santri MDT dan anak-anak binaan Aisyah. Insya Allah nanti kita sesuaikan dengan program yang ada sebagaimana di Kemen PPA, tapi mungkin waktunya tidak segera langsung karena biasanya per 2 bulan baru diberikan programnya. Ya, jadi paling bulan November menurut Ibu Sari dari Kementerian PPPA. Dan opsi lain nanti saya akan update terus ke Ustadz Isya Safruddin ya. Dan hari Jumat, yang ketiga hari Jumat mungkin untuk tadi aspirasi terkait dengan syarat masuk SMP perlu melampirkan ijazah Madrasah Diniyah Takmiliyah bisa dikonsep untuk hari ini sehingga nanti kita hari Jumat pas acara di gedung MDT di Ben Hill di dekat kediaman Ustazah Samsidar, saya bisa langsung bawa karena sorenya saya hari Jumat menghadap pimpinan fraksi DPRD. Kebetulan ada rapat koordinasi antara staf tenaga ahli DPRD dengan DPRD. Jadi bisa langsung disampaikan supaya yang lain pengajuan persyaratan itu bisa menjadi bagian pembahasan di badan Bappeperda kalau di DPRD. Jadi nanti bisa diajukan ke Pak Deddy Supriyadi. Beliau sekarang pimpinan Bappeperda di DPRD. Demikian Ustazah jawaban yang kami sampaikan. Ya, baik. Baik, terima kasih. Betul. Ya, silakan Bapak, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Cukup Ibu, ya dari saya cukup ya, monggo. Kalau barangkali ada hal yang lain yang akan dilanjutkan. Baik, silakan. Ada yang lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan.
atau sudah mewakili tadi Bunda Samsidar? Ya, beliau Memborong semuanya begitu. ya pertanyaannya. Assalamualaikum. Ya baik Pak. Oh masih ada Pak rupanya Pak. Ya silakan. Silakan. Lanjut. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Atina dari cabang Gambir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama-tama saya ucapkan terima kasih melalui Bapak kepada Partai PKS yang telah memperjuangkan Undang-Undang Cipta Kerja. Di satu sisi, saya merasa sedih dan kecewa dengan partai yang kita usung bersama. Barangkali kita dari guru-guru mengusung salah satu partai, yang mana saya mengharapkan partai tersebut ikut berjuang bersama partai PKS dan Demokrat. Setelah mendengar kondisi pada saat Undang-Undang Cipta Kerja disahkan itu, yang tadi Bapak katakan bahwa salah satu naskah belum selesai dan adanya pasal di 170 itu sangat di satu sisi mengecilkan hati saya sebagai warga barangkali, tapi di satu sisi saya berbesar hati karena masih ada Bapak di sana, masih ada Pak Ustadz di sana. Yang ingin saya tanyakan yaitu kemanakah, apakah ada suara-suara dari partai yang kami usung? Barangkali Bapak paham partai apa yang saya maksud, karena partai tersebut yang masuk di kalangan guru-guru Aisyah. Itu yang selanjutnya yaitu ya, sekali lagi keberadaan partai tersebut dan usulan-usulan atau penolakan-penolakan yang telah dicetuskan oleh partai tersebut. Terus untuk kasus kemarin banyak kekerasan pada saat demo kemarin, tolong diusut Pak, karena saya pribadi yakin itu bukan kegiatan atau pekerjaan mahasiswa atau umat, karena ada beberapa sharean atau video yang terkirim di banyak grup-grup bahwa mereka-mereka yang merusak itu adalah seperti orang-orang yang sudah diutus. Mohon maaf kalau memang saya salah ya Pak ya, karena sebagai manusia awam itu yang terlihat, karena posisi mereka salah satunya yang saya lihat itu adalah yang perusakan di halte busway HI. Terlihat itu adalah orang-orang yang dipersiapkan karena dengan pakaian dan perlengkapan. Mereka yang terlihat pada waktu itu adalah mereka memakai sarung tangan satu. Mudah-mudahan itu salah ya Pak ya. Terus jadi tolong diusut Pak, apakah benar itu mahasiswa atau umat atau memang orang-orang yang lain. Terus ada lagi satu masukan Pak, pertanyaan, yaitu demo yang kemarin itu terlihat ulama meninggalkan umat, karena saya melihat pada waktu kita mendengar ulama itu berorasi dengan semangat, tapi pada waktu tertentu, jam-jam tertentu sudah tidak terlihat. Jadi yang jadi bahan pertanyaan saya yaitu, jadi umat ini aspirasinya harus kemana? Itu aja Pak. Terus mohon izin kepada Bu Samsidar, kebetulan saya berada di rumah dan kebetulan juga suami mengikuti acara kita pada hari ini. Kalau diizinkan, suami saya ingin bertemu atau bertanya kepada Pak Ustadz kalau memang kebetulan ada waktu dan ini adalah kesempatan kebetulan ketemu dengan Pak Ustadz. Gimana Bunda? Silakan ya. Silakan. Ya, terima kasih Bu Samsidar, terima kasih Pak Ustadz. Silakan Ibu. Saya izin Bu Samsidar.
Ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran, wabil khusus ke Ustadz Iskandar Nur Wahid yang Hidayat Nur Wahid. mulia Wakil Ketua Ya. MPR. Kenalkan, nama saya Habib Sitompul. Kalau di sosial media mungkin dengan nama STP ya. Kebetulan saya juga aktif di divisi Media Center PA 212, di mana koordinatornya adalah Habib Novel Mbak Mukmin. Mungkin Ustadz Iskandar Wahid paham siapa beliau. Jadi ada dua pertanyaan mungkin Ustadz. Hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh istri saya mengenai orasi yang bersifat motivasi yang disampaikan oleh Gus Nur kemarin yang saya dapatkan di sosmed, di YouTube. Jadi saya kutip pembicaraan beliau di mobil komando yang memotivasi umat saat itu agar umat jangan pulang sebelum Omnibus Law dicabut. Kemudian ada kutipan yang menarik dari Gus Nur kepada umat yang menyinggung ke polisi dan rezim. Beliau katakan, Gus Nur katakan bahwa rezim penguasa itu siap mati untuk memberlakukan undang-undang demi kepentingan asing. Sementara kita umat siap mati dan syahid untuk rakyat dan untuk menggagalkan Omnibus Law. Nah, hal yang menarik kemarin di dalam postingan video tersebut, sebelum jam 6, maaf, karena kan yang diizinkan oleh pemerintah, oleh aparat, jam 6 sore itu terakhir demo. Tapi pada asar, mobil komando sudah meninggalkan lokasi acara. Nah, saya melihat dan sedih, umat ditinggalkan sendirian tanpa komando, tanpa motivasi ulama atau Gus Nur dan Ustadz Yahya Waloni yang kemarin juga saya lihat hadir, itu sama sekali, dan termasuk Ustadz Sobri Lubis, Ketua Umum FPI, itu sama sekali tidak ada di tempat. Dan saya melihat ini terjadi berulang-ulang sejak pertama kali saya ikuti aksi bela Islam sejak pertanggal 14 Oktober 2016. Ustadz Iskandar tahu bahwa aksi bela Islam pertama itu tanggal 14 Oktober 2016 pasca kita laporkan kasus Ahok awal Oktober di Mabes Bareskrim di Gambir, dan saya saat itu ikut dengan Ustadz Sobri, dengan Rijal Kobar dan segala macam. Itu saya ikuti selalu begitu. Ya, pada saat-saat di awal undang motivasi sudah diinginkan dulu Pak, jangan ini karena waktu kita sampai. Baik. Ya, intinya udah mengerti kita Pak. Tolong aspirasi ini dikemanakan umat ini, jangan ditinggalkan oleh ulama. Baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi mungkin Pak Ustadz penjelasan. Apakah Omnibus Law ini berlaku hanya buruh? Karena sebagian daripada masyarakat beranggapan bahwa undang-undang ini hanya berlaku untuk buruh. Padahal kita tahu bahwa undang ini ada menyeluruh. Kita mohon penjelasan. Apakah juga berlaku untuk guru-guru semuanya, ASN dan sebagainya? Ini perlu penjelasan bagi masyarakat karena mereka tidak tahu bahwa kepentingan Omnibus Law ini hanya untuk buruh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu, jazakallah khair. Terima kasih Bapak Habib Sitompul yang saya hormati. Tapi Pak Iskandar tadi nggak tahu dari mana Pak ya. Kalau saya sih Hidayat Nur Wahid Pak ya. Baik. Saya coba jawab ya. Ibu terima kasih ya. Adapun tentang partai yang Ibu pilih ya. Iya. Saya sih kira-kira nebak-nebak aja kira-kira partai apa, tapi kayaknya bukan PKS Ibu ya. Ya, ada satu partai yang sikapnya adalah menerima dengan catatan ya, dengan
menerima dengan catatan. Nah, apakah catatan-catatan itu nanti akan tetap dirujuk atau tidak, saya tidak tahu. Itu nanti adalah tugas dari partai itu untuk mengawal dan sekaligus juga terserah dari pemerintah. Kalau sudah disetujui ya, apakah itu kemudian masih domainnya masih di DPR untuk dikawal atau tidak, itu bagian dari yang masih perlu kita uji di depan. Tetapi yang jelas bahwa ya semua kegiatan partai terbuka dan terukur Ibu ya, termasuk ketika dulu membahas tentang rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila, juga sikap partai-partai juga jelas siapa yang mendukung, siapa yang tidak mendukung, siapa yang menolak, dan semuanya sangat jelas ya. Dan mudah-mudahan ya semua kejelasan itu ya seperti juga kejelasan terkait dengan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi yang halal juga jelas, yang tidak halal juga jelas, yang mudah-mudahan akan menjadi pembelajaran yang baik bagi kita semuanya ke depan. Yang kedua tentang demo yang menghadirkan beragam anarki, saya sepakat Ibu itu harus diusut tuntas gitu ya. Yang melakukan pembakaran-pembakaran, yang tadi melakukan penganiayaan terhadap tim medis, termasuk juga yang merusak kantor GPI, PII, kemudian termasuk juga menembaki dengan gas air mata ke masjid di Kuitang. Ya itu semuanya harus dilakukan tindak lanjut, harus ada tindak lanjutnya supaya tidak terjadi anarki ini sesuatu yang terulang-ulang saja, karena memang sangat disayangkan gitu bahwa pelaku pembakaran, pelaku pelemparan batu, pelaku itu malah sepertinya tidak ada fokus untuk segera menangkap dan menyelesaikan mereka. Sementara terjadi penangkapan terhadap 8 aktivis dan kemudian terjadi penganiayaan terhadap tim medis dan lain sebagainya. Jadi sepakat Ibu itu untuk ditindaklanjuti, dan kawan-kawan kami di fraksi ya, melalui Komisi 3 di DPR akan insya Allah akan terus menindaklanjuti juga. Adapun tentang informasi yang tadi Bapak sampaikan, terus umat ini mau bagaimana dan kemana kalau kemudian merasa ditinggalkan oleh para ulama. Saya sendiri tidak dengar langsung ya dari Gus Nur ya tentang pernyataan beliau yang bahwa umat harus berada di tempat sampai rancangan undang-undang dicabut. Saya kira itu satu pernyataan yang ya mungkin kalau untuk menyemangati mungkin baik saja, tetapi kalau untuk itu dilaksanakan ya saya kira itu tidak mungkin ya, karena kan mencabut undang-undang itu bukan perkara yang mudah gitu. Bahkan kan baru hari ini DPR akan menyerahkan kepada Presiden, dan Presiden nanti akan kemudian bahkan sudah memerintahkan Menteri untuk membuat peraturan pemerintah. Jadi orientasi pemerintah tidak mencabut, gitu ya. Bahkan menyuruhnya untuk ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau pria saya, Gus Nur hanya sedang menyemangati gitu ya. Dan ketika kemudian beliau dan tokoh-tokoh yang lain sudah tidak ada di tempat, ya mungkin karena pertama mungkin waktunya memang sudah habis gitu ya, dan nomor dua memang sangat baik juga bila kemudian umat pun juga dikawal untuk kemudian bisa meninggalkan tempat sebelum waktunya habis supaya tidak terjadi anarki. Kan yang kemudian biasanya terjadi anarki adalah ketika waktu itu habis kemudian umat sesungguhnya sudah akan meninggalkan tempat dengan aman dan damai, tertib sesuai dengan aturan hukum yang ada. Tapi kemudian dimasukkanlah penyusup gitu atau pihak yang lain yang datang untuk melempari batu, untuk kemudian membakar halte, untuk kemudian menghadirkan kemarahan dari polisi, menghadirkan anarki, represi, dan ini yang umumnya biasa terjadi begitu. Dari dulu-dulu polanya sejenis gitu. Jadi umat dan para ulama aman dan damai, dan mereka bisa bersama-sama sampai kemudian selesai waktu demo damainya gitu. Tapi kemudian menjelang akhir waktu dan atau ketika waktunya sudah berakhir, muncullah sekelompok pihak yang ditengarai sebagai penyusup yang bukan merupakan jamaahnya para ulama, para ustadz, dan kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan anarki, dan kemudian jadilah masalah-masalah ini. Jadi kembali kepada pertanyaan Bapak tadi, terus umat ini menyampaikannya kemana? Ya menurut saya kalau dari sisi keumatan ya atau keagamaan, tetap saja menyampaikan kepada para tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh umat ya, baik itu mungkin yang terimpun di Muhammadiyah, di NU, di Aisyah, termasuk yang berhimpun di
FPI 212, mereka saya yakin masih tetap membuka untuk kemudian mendengarkan aspirasi umat dan memusyawarahkan apa yang terbaik untuk bisa dilaksanakan bersama-sama dengan umat. Untuk yang terakhir terkait dengan Omnibus Law ini, apakah hanya untuk buruh saja? Tidak, Ibu. Tidak, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Omnibus Law ini semula terdiri dari 11 klaster, tapi kemudian kan klaster tentang pers dikeluarkan, jadi tidak masuk ke pers karena juga subuhatnya tentang pers juga sangat banyak. Klaster tentang pendidikan juga dikeluarkan, sekalipun ada yang mengatakan masih ada yang masuk ke sana terkait dengan pendidikan, usaha pendidikan di kawasan ekonomi khusus. Ini bagian yang masih diperdebatkan. Selebihnya ada klaster terkait dengan masalah perpajakan, ada klaster terkait dengan masalah tenaga kerja, memang ada klaster terkait dengan lingkungan hidup, ada klaster terkait dengan masalah hubungan pusat dan daerah, ada beragam hal. Jadi memang tidak hanya terkait dengan masalah buruh, tapi memang yang kemudian merasa paling banyak mendapatkan mabarat yang langsung itu adalah rekan-rekan buruh terkait dengan masalah status mereka, gaji mereka, cuti-cuti mereka, dan itu memang bila dibandingkan dengan undang-undang yang ada memang menghadirkan banyak masalah. Sekalipun lagi-lagi pihak pemerintah menjawab bahwa tidak benar ini dan itu, tapi kalau didetailkan ya memang sangat tidak hilang, tapi kemudian ketentuannya berbeda. Kalau dulu disebutkan jumlah yang minimalnya, sekarang tidak disebutkan berapa jumlah minimal, itu akan bisa menghadirkan pengurangan. Terkait juga dengan masalah cuti, terkait juga dengan masalah pesangon, itu bagian-bagian dari yang rekan-rekan buruh sudah melakukan kajian dan menyandingkan antara beragam rancangan undang-undang dan beragam keputusannya, memang mereka melihat ada masalah. Termasuk juga masalahnya terkait dengan masalah investasi ya. Investasi ini ada yang terkait dengan buruh, ada yang tidak terkait dengan buruh. Investasi ini sebagiannya dikhawatirkan akan mudah untuk kemudian menghadirkan hegemoni investor terhadap kepentingan Indonesia dengan alasan investasi, dengan alasan kepentingan nasional, bisa saja kemudian ada intervensi dari pusat ke daerah, ada kemudian tanah-tanah yang kemudian bisa begitu saja diambil dan atau dibeli dengan harga yang ditentukan sepihak oleh pemerintah dengan alasan investasi kepentingan nasional. Banyak hal yang kemudian bisa menghadirkan kemaslahatan. Ada juga masalah terkait dengan sumber daya alam atau menjaga lingkungan. Ya, dulu ada ketentuan tentang minimal 30% hutan lindung atau kawasan hutan itu harus tetap ada. Sekarang itu ketentuan itu dibuat menjadi tidak jelas gitu ya. Ada juga tentang keharusan dulu harus setiap investasi untuk membuka satu perusahaan yang terkait dengan masalah tambang dan sejenisnya itu harus melakukan AMDAL dan melibatkan para pakar, melibatkan pihak-pihak yang ahli dalam bidangnya. Sekarang itu dihilangkan, keharusan itu hanya cukup dengan melibatkan masyarakat sekitar. Padahal masyarakat sekitar barangkali tidak paham tentang AMDAL, barangkali juga tidak paham tentang peta keseluruhannya, sehingga kemudian apalagi bila kemudian ada orientasi untuk mereka ditakut-takuti atau dibayar, dan kemudian dengan mudah mereka akan melepaskan hak mereka. Itulah di antara banyak masalah ya, termasuk menurut saya sih yang paling masalah adalah tadi begitu banyaknya ketentuan yang menyatakan bahwa akan diatur dengan peraturan pemerintah. Ini menjadi absurd, menjadi abstrak, menjadi gaib, menjadi penuh dengan ketidakpastian, dan nanti akan dengan beragam catatan tadi akan kemudian membenarkan kekhawatiran itu, dan kalau itu terjadi memang akan terlalu banyak yang dirugikan. Para buruh dirugikan, para guru dirugikan, investasi dirugikan, sumber daya alam kita dirugikan, termasuk pendidikan juga dirugikan, karena dalam konteks pendidikan yang ada, yang tersisa itu adalah tetap orientasinya adalah izin lembaga pendidikan, lembaga usaha pendidikan. Memang kemudian dalam kesepakatan yang lain dikatakan bahwa yang namanya pendidikan dikembalikan kepada undang-undang existingnya, artinya tidak mengikuti pada undang-undang yang ada ini. Pendidikan tidak serta-merta adalah yang dikaitkan dengan masalah komersialisasi, tapi bisa juga. Demikian saya kira Ibu. Jadi sekali lagi ringkasannya adalah Omnibus Law tidak hanya terkait dengan buruh saja, dia terkait dengan masalah pendidikan, masalah keagamaan, sertifikasi halal, masalah umroh. Ya, kita dalam konteks umroh juga alhamdulillah bisa mengkoreksi dengan kalau tadinya umroh itu dibuat menjadi liberal, apa saja boleh dilakukan oleh siapa saja, orang Indonesia, non Muslim, tapi alhamdulillah kita bisa koreksi sehingga umroh itu tetap harus diselenggarakan oleh orang Islam, orang Indonesia, dan mudah-mudahan itu akan juga menjadi bagian daripada yang menjauhkan mudarat. Tapi masih banyak catatan-catatan yang lain dalam
dalam undang-undang ini, dan itulah karenanya kami menolak rancangan undang-undang ini karena kami menilai madorotnya masih sangat banyak. Terima kasih, Bu. Ya, baik.